Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, di video kali ini saya ini apa ya? Saya nggak mau membahas figur baru yang saya beli ya, atau unboxing figur baru yang saya punya, yang bakal saya koleksi. Tidak, teman-teman ya. Tapi sekarang ini saya membuat dokumentasi video yang niatannya sih ya membahas atau bereaksi dengan figur baru yang mungkin nanti bakal saya beli, teman-teman ya. Figur apa yang saya maksud? Oke, teman-teman ya, di sini yang akan saya bicarakan ini adalah figur yang bakal rilis nih, teman-teman ya. Mungkin di tahun ini atau bisa jadi tahun depan, teman-teman ya. Tapi ini figur ya sedang digandrungi dan banyak orang yang membicarakannya dan berharap-harap segera dirilis, teman-teman ya. Dan di sini saya akan bereaksi dengan info terbaru terkait FontJoy yang akan merilis figur dari Superman Henry Cavill ya, dan juga dengan Batman Armor dengan versi yang terbaru yaitu Battle Limits, teman-teman. Dan ini heboh ya hari ini ya. Jadi akhir-akhir ini berita terkait dengan figur ini yang bakal dirilis ini benar-benar heboh. Jadi sebenarnya seperti ini, teman-teman ya. Saya ingin membicarakan figur ini ya, dan bisa jadi nanti saya ingin membeli dan wajib koleksi karena sudah pasti ya, teman-teman pencinta Superman versi Henry Cavill ya, penggemar DC sudah pasti menggebu-gebu pengen segera direalisasikan ya figur Superman Henry Cavill untuk segera dicetak ya, dan segera dimiliki oleh para kolektor pencinta Superman Henry Cavill. Dan kabar baik muncul, teman-teman ya. Jadi sebelumnya diinformasikan bahwasannya akan muncul rilisan terbaru dari FontJoy yaitu Batman Armor versi yang Battle Limits, teman-teman ya. Jadi itu yang bakal dirilis. Tapi di kala itu sebenarnya saya berpikir-pikir kira-kira saya mau beli apa enggak ya, karena sebelumnya saya sudah beli untuk Batman Armor ya versi yang normal, teman-teman. Tapi tiba-tiba ini muncul ya. Tapi sebenarnya untuk kolektor ini wajib punya sebenarnya, teman-teman. Cuman ya setelah berita ini muncul ada kabar ya, kalau dibilang kabar buruk, kabar bahagia bisa jadi ya, karena nih ya, karena tiba-tiba teman-teman ya diinformasikan bahwasannya Superman akan beriringan atau rilis bareng bersama dengan Batman Armor yang Battle Limits ya. Jadi seperti yang ada di gambar ini, teman-teman, kita perhatikan. Ini menarik sebenarnya ya. Di sini Henry Cavill juga muncul. Ini perlu saya informasikan juga buat teman-teman mungkin, atau mungkin teman-teman yang sudah mengikuti FontJoy sudah tahu ya, Superman Henry Cavill pernah dibuat oleh FontJoy, cuman dengan versi yang tidak terlalu bagus ya. Dan teman-teman pecinta Superman Henry Cavill sangat berharap banyak untuk dicetak versi yang kedua. Dan ini ya, kabar bagusnya Henry Cavill versi yang kedua ini bakal muncul, teman-teman ya. Dan dia dibarengin dengan si Batman Armor versi Battle Limit, karena kebetulan Batman Armor ini muncul di film Batman vs Superman, di mana pertarungannya mereka itu ikonik sekali, teman-teman, dan banyak disukai oleh penggemar DC. Nah, di sini muncul ya, teman-teman ya, seperti yang ada di gambar ini. Batman Armor ini menarik sebenarnya. Saya buat pribadi sih saya wajib beli, walaupun kemarin sempat mau beli enggak ya, karena sudah punya yang versi yang normal. Tapi melihat versi yang ini kok menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari segi armor ya, yang dirusak, yang dihancurin ini sebenarnya hanya di bagian dada dan bagian kepala, teman-teman ya. Sebenarnya versi yang normal itu sudah battle damage cuma sedikit, karena dia ada beberapa goresan. Kalau teman-teman perhatikan mungkin ya, waktu saya unboxing Batman Armor ya, yang versi normal itu sebenarnya untuk bagian armornya tuh banyak gores-goresannya. Cuman ini lebih diperdetail, teman-teman ya, karena di sini ada bagian topeng yang hancur ya. Nah, ini menarik dan pingin saya miliki sebenarnya. Dan ini akan dimunculkan berbarengan dengan si Henry Cavill Superman-nya ini, teman-teman. Cuman sayangnya ini yang paling saya kaget ya. Jadi FontJoy ini akan merilis dua figur ini dengan satu paket ya. Jadi kalau dibilang ini two pack, bukan ya? Oh ya, two pack, teman-teman ya, two pack lah ya. Jadi satu box figur ya, satu box ya berisi dua figur. Ini saya nggak ngerti tujuannya FontJoy ya merilis dua figur dalam satu paket, itu saya nggak ngerti tujuannya apa. Karena atau mungkin ini analisa saya, teman-teman ya. Bisa jadi Batman ini sudah terlanjur diproduksi ya, dan antusias orang-orang yang sudah pernah membeli Batman Armor mungkin agak-agak menurun, bisa jadi ya.
Dan mereka mau merilis versi yang Battle Damage ya. Dan antusias penggemar Fonjoy tidak terlalu hip ya, tidak terlalu wah ya. Dan di sini mungkin Fonjoy punya trik ya. Gimana kalau ini pemikiran saya teman-teman ya. Gimana kalau si Batman ini saya rilis berbarengan atau satu paket dengan si Superman Henry Cavill. Jadi mau nggak mau penggemarnya si Superman ya harus beli dua ini teman-teman ya. Ini lucu ya. Jadi analisanya saya, Fonjoy nggak mau rugi ya. Jadi pada saat mereka sudah mencetak Batman Armor Battle Damage ya, dan mereka takut nggak laku, jadi dibundling aja, dibundling dengan si Superman ya. Ya sebenarnya untuk Superman ini bagus teman-teman ya. Untuk kolektor ini sebenarnya ini wajib beli sih ya. Saya sebenarnya tidak menahan diri untuk tidak beli. Ini wajib beli. Cuman sayang yang sangat saya sayangkan. Saya kan kolektor untuk box teman-teman ya. Jadi kalau semisal mereka menjadi suatu paket ya, jadi dua figur jadi satu box, itu mungkin saya tidak bisa memiliki box Batman Battle Armor dan juga box Superman Henry Cavill. Jadi otomatis mereka jadi satu box ya. Jadi tidak ada eksklusifnya lah teman-teman ya. Tapi sisi lain uniknya kita bisa memiliki satu box yang berisi dua figur ini. Mungkin coba diberikan alternatif mungkin teman-teman ya. Box tersendiri dan juga ada 2-pack. Nah, itu mungkin bisa menjadi alternatif yang bisa menjadikan pilihan oleh para kolektor. Tapi ini wajib beli sebenarnya ya, wajib beli. Cuman yang sangat disayangkan harus diberi satu pilihan saja ya. Itu satu teman-teman ya. Dan setelah ini muncul dan ini kalau saya lihatin aksesorisnya, kita lihatin di base-nya teman-teman ya. Di base-nya ini jadi Superman yang dimunculkan di rilisan yang ini adalah muncul dari seri Batman vs Superman. Karena dilihat dari base-nya di sini untuk Superman ini mengambil lambang dari Superman versus Batman versus Superman teman-teman ya. Si Batman-nya berwarna merah ya, yang berwarna merah ini, sedangkan si Superman dia berwarna putih teman-teman. Ini menarik ya, gambarnya ini menarik, bagus ya. Dan setelah itu dikabarkan teman-teman ya, ini yang bikin kaget juga nih teman-teman ya, bahwasanya rilisan ini akan dibikin limited teman-teman, jadi dibikin terbatas. Bisa kebayang aja, ini baru pertama saya menemukan Fonjoy merilis item secara terbatas. Informasi yang saya dapat itu dia akan merilis cuma 4.800 piece seluruh dunia. Jadi bisa kebayang aja 4.800 piece seluruh dunia. Ini saya yakin seluruh penggemar Fonjoy akan berbondong-bondong bakal memburu karena itemnya bakal limited teman-teman ya. Bakal limited, dan biasanya kalau item limited itu nanti ya setelah mereka sudah habis di pasaran, para tengkulak ya, para seller-seller yang nakal akan mempermainkan harganya kepada para kolektor. Ya semoga aja nanti teman-teman ya. Semoga aja nanti saya kebagian dan ada seller di Indonesia yang bakal membuka PO ya. Saya berharap membuka PO dan saya bisa mendapatkan ini saya pribadi aja sudah menggebu-gebu kayak gini teman-teman, apalagi dengan kolektor yang ada di seluruh dunia ya. Ini lucu. Dan yang saya perhatikan di sini ya teman-teman, yang saya perhatikan di sini kayaknya ini ada sedikit konspirasi ya. Konspirasinya apa? Jadi satu tadi ya, Batman Armor ya yang ditakutkan gak laku, mereka yang akali dengan bundling, otomatis mereka harus membeli dengan Superman-nya, mau gak mau. Yang gak suka dengan Batman ya harus beli dua-duanya, yang memburu Superman ya harus beli dua-duanya ya. Dan penggemar Batman gak suka Superman, pengen punya yang Battle Damage ya harus beli dua-duanya. Dan ini ditambah lagi dengan versi yang limited yang hanya dicetak cuma 4.800 piece. Ini otomatis akan menambah euforia dari para kolektor. Ini kalau konspirasinya, kalau menurut saya itu pancingan teman-teman ya, biar semua penggemarnya beli semuanya, dihabiskan 4.800 ya, yang informasi tidak akan di reproduce atau tidak bakal dicetak ulang lagi atau disediakan lagi atau restock lagi ya. Ini bakal membuat para penggemar Fonjoy ya, penggemar Superman, Batman ya, seluruh kolektor lah teman-teman ya akan memburu itemnya ini dan bakal dihabiskan ya. Dan ini ya trik yang sangat bagus kalau menurut saya. Jadi konspirasinya Fonjoy ini bagus ya, biar takut gak laku si Batman-nya dibundling ya, untuk menarget untuk para pembeli, agar karena sudah dengan kata-kata limited
itu sudah otomatis memancing para kolektor untuk memburunya dan wajib punya, dan saya pribadi harus punya nih teman-teman ya. Ya, akhirnya harus dibeli, dan saya yakin nanti, semoga aja nih ya. Saya yakin nanti kalau barangnya sudah habis, sekelas Ponjoy teman-teman ya, sekelas Ponjoy ya. Ini bukan item yang eksklusif ya, sekelas Ponjoy yang harga 500 ribuan ya, laku keras ya, ekonominya mereka bakal jalan teman-teman ya. Kenapa nggak diproduksi ulang aja, dijual lagi, untung lagi, ya enggak? Oke, itu pembahasan mengenai kalau pendapat saya mengenai limitednya mereka dicetak secara bundling ya. Dibilang apa ya, dibilang menguntungkan, dibilang seru ya untuk mengkoleksi versi 2-pack-nya, dibilang merugikan karena dipaksa untuk membeli 2 item. Sisi-sisinya ini ya seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya dengan kondisi seperti sekarang ya cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik untuk diikuti, dan 2 figur ini sebenarnya wajib dimiliki ya. Cuman buat teman-teman mungkin yang nggak suka dengan Batman, pengen Superman-nya aja ya, terpaksa harus membeli, dan ini mungkin bisa diakali. Jadi teman-teman yang nggak suka dengan Batman, hanya suka Superman-nya saja, suka Batman nggak suka Superman, jadi cari orang yang mau ya patungan dan mengambil satu persatu. Tapi bomnya siapa nanti yang bakal ngambil? Oke, itu ulasan saya terkait dengan kebijakan dari si Ponjoy yang akan mengeluarkan Batman dan Superman ini secara 2-pack dan juga secara limited 4.800 pieces ya. Itu pendapat saya seperti tadi teman-teman. Ada konspirasi, akal-akalan ekonomi dari si Ponjoy atau bagaimana? Kita tunggu aja nanti. Oke, sekarang kita bahas figurnya teman-teman ya. Figurnya ini menarik ya teman-teman ya. Jadi setelah diinformasikan akan muncul dengan 2 figur, 1 paket. Ini buat saya pribadi sih menarik ya dari figurnya. Coba kita lihatin figurnya ya. Ini dari gambar samping aja ini sudah menarik teman-teman ya. Jadi pecahan helmet dari si armornya si Batman ini menarik ya pecahannya ya. Cuman sayangnya wajah di sini dia mengerang teman-teman ya. Kita lihatin nanti lebih dekat. Wajah Henry Cavill di sini dari samping lumayan ya, keren teman-teman ya. Bagus ini. Dengan pose, dan ini disertai dengan ini ya, spear-nya teman-teman ya, disertai dengan spear ya. Spear-nya ini otomatis mereka sudah masuk, karena kemarin untuk rilisan Batman Armor yang dilengkapi dengan spears itu atau tombaknya itu dibanderol dengan seri deluxe yang harganya 500-an, dan tidak ada pilihan teman-teman, tidak ada pilihan reguler sih kemarin ya kayaknya. Jadi mereka harus dibanderol, untuk Batman ini dibanderol untuk deluxe yang harga 500 ribuan. Dan kita liatin wajah Henry Cavill dari sisi ini menarik ya, dan wajah si Ben Affleck juga menarik dengan pecahan ininya teman-teman ya, dengan pecahan helmetnya di sini menarik nih, bagus ya. Dan juga hancurnya atau penyoknya armor dari si Batman di sini juga keren, bagus ya teman-teman ya. Jadi bagian penyoknya ini hanya di bagian ini teman-teman ya. Jadi bagian penyoknya ini hanya di bagian dada ya, dan juga di bagian kepala. Jadi hanya bagian ini, 2 sisi saja teman-teman ya untuk armor yang hancur ya. Oke, untuk spear-nya masih tetap. Jadi perubahan untuk Batman ini, untuk spear-nya tetap. Jadi perubahan di Batman ini hanya ada di hancurnya bagian helm dan penyok di bagian dada teman-teman. Kita lanjut, kita ngeliatin sekarang untuk figur Henry Cavill-nya dari perawakan di sini teman-teman ya. Nah, kalau saya perhatikan, kalau saya liatin bagian depan di sini, Henry Cavill ini ya wajahnya kotak nih teman-teman ya. Dan ciri khasnya di bagian dagu, dia ada lesung dagu lah teman-teman ya. Jadi dagunya pecah seperti ini ya. Dan di sini rada-rada serem nih wajahnya teman-teman. Kalau mendekati mirip ya, tapi kalau mirip banget enggak. Ini mungkin untuk menghindari lisensi lah teman-teman ya, menghindari royalti. Kalau nanti wajahnya benar-benar mirip dengan Henry Cavill, Ponjoy bakal dikenakan royalti yang lumayan besar ya. Oke, untuk dari segi wajah ini lumayan lah teman-teman ya, lumayan. Saya nggak bilang bagus, tapi lumayan lah ya. Ini wajib koleksi sih. Terus untuk pakaiannya secara detail bagus banget ya, bagus, ini rapat semuanya. Oke, secara dasar di sini juga bagus, dari atas bawah. Cape-nya ini kalau saya perhatikan semi kain ya. Ini mungkin hampir serupa dengan Superman yang 2025 untuk sari kainnya. Untuk cape-nya ya, untuk sayapnya bagus ya. Dan perawatan postur juga keren di sini.
menarik lah teman-teman ya. Dan ini tampang lebih jelasnya ya, tampang jelas dari Henry Cavill. Nah ya seperti yang saya bilang tadi, gak mirip-mirip banget, tapi mendekati lah, masih oke. Kalau kita ngeliatin agak-agak jauh, kalau kita ngeliatin lebih dekat sih sebenarnya wajah Henry Cavill-nya sih hampir mirip, gak terlalu mirip teman-teman. Secara detail keren, bagus lah teman-teman ya. Wajib lah teman-teman ya, wajib koleksi lah kalau menurut saya ini ya. Dengan postur juga perawakan seperti ini ya, pose seperti ini juga keren lah teman-teman, bagus ya, oke. Ini dari sisi Superman lah teman-teman ya, oke, dengan pose seperti ini juga. Tapi yang saya lihatin di sini untuk Superman ini, untuk aksesoris yang disediakan nggak terlalu banyak, dan ini mungkin sisinya teman-teman ya, sisi deluxe dan reguler. Jadi mungkin Superman ini sebenarnya rilisannya reguler teman-teman ya. Sedangkan si Batman itu dirilis secara deluxe ya, kan ada spear di situ. Dan perkiraan saya harganya sih ya hampir-hampir 1 juta. Coba kita kalikan aja. Si Batman-nya kita 500 ya. Dan si Superman ini kisaran 300 sekian atau 400 lah teman-teman ya. Jadi mungkin ya kalau kita bernasib baik para kolektor di Indonesia, kita bakal mendapatkan harga 800 sekian ya. Tapi kalau jelek teman-teman ya, dan akan dipermainkan oleh si pedagang yang ada di Indonesia, bisa jadi dia mencapai 900 sampai 1 juta. Semoga aja seperti prediksi saya di awal, cuman 800 sekian ya. Teman ya, recommended banget sih ya. Dan diinformasikan dapat 2 kepala di sini ya untuk Superman ya. Kepala yang mata biasa dan mata yang panas atau mengeluarkan laser teman-teman ya. Jadi bagian mata di sini dia agak kehitam-hitaman teman-teman ya, hitam-hitaman terus agak sedikit merah. Dan ini ya, ini yang ada perubahan, entah ini finalnya atau bagaimana. Kita perhatikan di bagian base-nya. Kenapa base-nya berubah hanya Superman saja ya? Padahal ini filmnya kalau dibanding otomatis mereka masuk ke Batman versus Superman. Kenapa base-nya Superman begini saja? Harusnya kalau cuma Superman begini saja dia jual terpisah aja teman-teman ya. Ini yang sangat disayangkan. Kenapa base-nya dia berubah menjadi Superman saja? Karena yang tadi teman-teman ya, yang tadi yang awal di sini diinformasikan ya, nih ya, diinformasikan di sini ada lambang Batman versus Superman. Kenapa kok sekarang berubah ya? Ini kan Batman versus Superman. Kenapa sekarang kok berubah menjadi si Superman saja teman-teman ya? Sangat disayangkan ya. Wah. Dan ini juga diinformasikan dapat 4 tangan pengganti dan juga kepala. Nah kepalanya ini yang versi mata mengeluarkan laser panas teman-teman ya. Jadi bagian mata di sini ya. Dan ini yang normal, di bagian atas yang normal teman-teman. Jadi untuk yang Superman bagus sih, recommended banget. Cuma disayangkan buat pencinta Superman tidak suka dengan Batman, otomatis mereka harus beli dua-duanya teman-teman. Mereka harus beli versi yang 2-pack ini. Itu sangat disayangkan. Tapi penggemar Superman ya wajib beli aja. Nanti setelah kalian dapat, dijual aja si armornya ya, dijual aja armornya lus tanpa box. Oke. Dan di sini kita masuk ke si Batman teman-teman ya. Batman di sini diberikan spear dan juga shotgun untuk peluru yang mengandung kryptonite teman-teman ya. Dan wajahnya di sini yang diberikan versi Ben Affleck yang lagi mengerang. Kalau saya lihatin di bagian wajah ini keren ya, bagus ya. Semoga aja realnya serupa seperti ini teman-teman, serupa seperti ini. Saya berharap sih ya. Nah ini untuk secara detail keren banget nih, keren banget ya, serupa seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi emang untuk armor dari si Batman ini banyak goresan-goresannya, dan ini dipertegas dengan penyoknya bagian armor dan juga pecahnya bagian helmet si Batman armor nih teman-teman. Dan ini aksesori yang diberikan ya, spear sama si shotgun untuk peluru yang berisi kryptonite. Oke, ini serupa lah, cuman ada perubahan di bagian atas torso di sini teman-teman ya. Hancurnya keren ya, ini bagus ya. Jadi saya pribadi yang sudah memiliki versi yang normal, pingin juga sih mengkoleksi yang ini karena sebagai apa ya kolektor bagaimana teman-teman bisa menjelaskan ya. Kalau buat saya pribadi sih oke, menarik ya untuk dimiliki. Oke, keren di sini, bagus ya. Dan di sini finalnya teman-teman ya. Dan finalnya di sini untuk Batman ya. Dan Batman ini lebih banyak dibanding yang kemarin ya. Di sini ada spear, ada 4
ada 5 tangan pengganti ya, ada 5 tangan pengganti, dan ada peluru kryptonite ya, dan shotgunnya juga ya. Dan cuman yang disayangkan di sini si Superman-nya teman-teman ya, base-nya dia menggunakan Superman ya, bukan Batman versus Superman. Padahal ini bundling paket ya. Padahal di sini lambangnya di bagian pojok kanan, kalau dari sisi saya di sini lambangnya Superman versus Batman warna putih teman-teman ya. Kenapa untuk base-nya malah berubah menjadi Superman ya? Sangat disayangkan sekali ya. Oke teman-teman ya, saya rasa seperti itu analisanya saya dan pendapat saya review sebelum saya ngeliatin figur secara asli. Secara keseluruhan semoga aja nanti serupa seperti ini yang bakal dirilis oleh si Von Joy ya, secara kualitas, secara detail, secara wajah, nanti hand sculpture-nya sesuai dengan yang ada di promonya ini ya. Dan ini recommended banget untuk dibeli ya. Cuman untuk teman-teman yang nggak suka dengan Batman, nggak suka dengan Superman, otomatis dipaksakan untuk membeli dua-duanya dengan satu paket. Ada solusinya ya, teman-teman yang suka dengan Superman tinggal jual aja Batman-nya, pasti laku. Jadi kalau teman-teman mendapatkan harga mungkin 800-an, jual aja 300 atau berapa lah ya, 300-an sudah laku itu Batman-nya, keren banget itu. Superman yang nggak suka Superman, dijual aja Superman-nya ya, loose tanpa box, itu bisa laku, bisa menutupi kerugian kalian. Tapi buat penggemar Batman, Superman, wah ini wajib dibeli, apalagi untuk kolektor yang berburu item langka yang katanya bakal dirilis hanya 4.800 piece. Wah, wajib dibeli nih teman-teman. Oke teman-teman ya, begitu saja ulasan saya ya, reaksi saya terkait dengan figur yang bakal muncul Batman vs Superman yang bakal dirilis limited dan juga 2-pack ya. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan ya renungan atau mungkin kalau komen-komen di bawah silakan teman-teman kita ulas bersama, nanti akan saya balas komen-komen kalian, kita ngobrolin figurnya itu, siapa tahu mungkin kita bisa menemukan konspirasi apa yang dibuat oleh si Von Joy untuk figur ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.